Halo, sahabat juara, jumpa lagi bersama dengan saya Michael Pranajaya. Di video kali ini kita akan bahas bagaimana jago dan fasih untuk berbicara di depan umum ataupun di depan kamera dengan menggunakan metode ABCD. Menarik ya? Seperti apa itu metode ABCD? Simak videonya sampai habis. Jumpa lagi di dalam channelnya Michael Pranajaya. Di video kali ini kita mau bahas bagaimana agar Anda bisa fasih ataupun jago berbicara di depan umum, di depan audiens, ataupun juga di zaman now itu bagaimana untuk bisa mahir berbicara di depan kamera ataupun pada saat lagi syuting. Ya. Dan tentunya sebelum kita bahas dengan metode ABCD, bagi kalian yang belum klik subscribe, minta tolong diklik dulu ya. Di situ ada tombol, klik subscribe-nya. Jangan lupa dinyalakan loncengnya agar nanti pada saat kami ada upload video terbaru, kamu yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Langsung aja kita bahas. Di era zaman now sekarang ini banyak sekali bermunculan pengajar-pengajar baru ataupun juga pengajar digital marketing, MC baru, dan juga banyak sekali orang-orang yang membuat konten di dalam dunia digital atau kita nyebutnya content creator. Nah, bagaimana cara agar Anda bisa dengan cepat menguasai ataupun juga bisa untuk mahir dalam berbicara di depan umum, audiens yang banyak ataupun juga di depan kamera. Langsung aja kita bongkar ya. Inilah dia dengan metode ABCD. A yang pertama adalah akui. Kita harus mengakui dulu bahwa kemampuan untuk bisa berbicara di depan orang banyak ataupun audiens itu tidak mudah. Dan dari beberapa banyak pembicara terkenal, presenter handal, pengajar-pengajar ataupun trainer-trainer profesional dulunya pun mengalami yang namanya gugup ataupun nervous untuk bisa berbicara di depan umum. Dan ketakutan untuk berbicara di depan umum ini adalah ketakutan terbesar manusia. Maka dari surveinya ini menjadi ketakutan yang menjadi momok bagi semua orang untuk bisa berbicara di depan khalayak ataupun di depan kamera. Kita harus akui dulu bahwa kalau Anda saat ini mau untuk bisa membuat konten, mau untuk jago berbicara di depan umum, Anda harus akui bahwa Anda punya rasa takut ini. Kita harus akui kalau kita takut, sehingga kita harus belajar, kita harus penuh persiapan untuk bisa berbicara di depan orang banyak. Ini juga saya alamin, walaupun dulu notabene saya pernah menjadi penyiar radio saat waktu masih sekolah, dan juga pernah yang MC gitu ya untuk acara-acara seperti acara tahunan di sekolah ataupun acara-acara event-event tertentu. Untuk berbicara di depan orang banyak itu ternyata tidak mudah. Ya, saya pernah mengalami gugup karena terbiasa misalkan berbicara di depan 10 orang, 20 orang, tiba-tiba diminta di hadapan puluhan orang, bahkan ratusan. Kita harus mengakui diri kita kalau kita itu tidak boleh sombong, ya. Kita ada ketakutan. Nah, ketakutan ini disebut yang namanya glossophobia. Ketakutan berbicara di depan umum ataupun juga ketakutan berbicara di depan kamera. Dan saya pernah juga mengajar bahkan orang yang sering berbicara di depan kelas ya. Pada saat disuruh untuk berbicara di depan kamera nih, seperti ini, membuat konten video ataupun membuat video konten creator, itu ternyata tidak mudah dialami oleh banyak orang yang mungkin dia adalah seorang pengajar ataupun
dia guru, ataupun dia MC. Ya, karena semua itu berbeda-beda. Kalau Anda pernah jadi trainer, begitu Anda menjadi seorang motivator, nah itu pun dunia yang berbeda walaupun sama-sama di bidang public speaking ya. Ataupun pada saat Anda diminta untuk membuat konten video seperti ini, terbiasa dengan banyak orang, tiba-tiba Anda harus berbicara dengan hanya mata lensa aja. Anda harus akui kalau itu adalah sebuah hal yang baru. Ada ketakutan di situ, tapi itu kita harus maju, kita harus akui. Berikutnya dari ABCD, setelah akui, yang kedua adalah berani. Maksudnya apa? Beranikan diri Anda untuk mempelajari sesuatu yang baru. Setelah Anda sudah preparation, seperti waktu saya menyiapkan untuk menjadi content creator, ya kita harus beranikan diri mencoba. Karena kalau kita tidak mencoba, kita tidak akan tahu dan kita tidak akan bisa berkembang. Jangan sampai ya udah persiapan, begitu disuruh maju, jangan saya deh, dia aja. Loh, dia? Ya, dia nggak persiapan, dia nggak tahu, tapi teman Anda akhirnya menjadi orang yang maju atau istilahnya menjadi korban karena Anda tidak berani. Jawabannya dulu waktu zaman sekolah, ya Anda melakukan hal tersebut. Siapa yang belajar, tapi siapa yang akhirnya jadi maju. Ya, harusnya jangan. Kita harus beranikan diri. Ini untuk menambah jam terbangnya kita juga, untuk membuat kita menjadi lebih baik lagi. Beranikan diri mencoba hal-hal yang baru. Kalau Anda sudah menjadi seorang MC, ya cobalah Anda menjadi seorang pengajar. Ya, itu dunia yang baru. Beranikan diri belajar di situ. Ataupun Anda mencoba untuk menjadi seorang content creator yang tadinya terbiasa berbicara di depan khalayak, di depan banyak orang. Anda harus syuting di sebuah tempat yang tidak banyak orang, atau bahkan Anda hanya sendiri dengan menggunakan kamera Anda. Anda harus beranikan diri. Nah, jadi itu, beranikan diri untuk mengeluarkan potensi Anda. Itu yang B, berani. Dan berbicara mengenai berani, semua pembicara yang hebat, pembicara yang handal, ya kalau kita banyak lihat dari channel-channel YouTube-nya ataupun dari live streaming, mereka juga memberanikan diri menerobos yang namanya ketakutan mereka. Mereka mencoba untuk menjadi lebih baik lagi. Beberapa contoh-contohnya, ya dulu saya berguru dengan beberapa pembicara yang terkenal yang dulunya itu mereka malu-malu, introvert, tapi kenapa bisa jadi seperti saat ini? Mereka fasih untuk berbicara di depan khalayak secara tatap muka ataupun juga di dalam dunia digital. Itu karena mereka memberanikan diri, mendobrak batas-batas yang ada di dalam diri mereka. Jauhkan keberanian. Berikutnya adalah yang C, yaitu dari metode ABCD, cari tahu. Cari tahu apa? Cari tahu dari tentang hal yang mau Anda pelajari. Kalau misalkan Anda mau menjadi seorang MC, cari tahu seorang MC yang baik itu bagaimana sih caranya. Terus juga Anda bisa searching di internet ataupun di channel-channel YouTube. Seorang MC itu apa saja yang harus dipersiapkan. Terus juga peralatan-peralatannya atau equipmentnya apa aja, bajunya seperti apa. Dan yang terlebih penting, cari tahu siapa yang jago di bidang hal tersebut. Nah, waktu itu saya punya seorang rekan pasti untuk di bidang dunia MC yang saya kenal, yaitu Freddy Su. Saya banyak berinteraksi dengan beliau, saya cari tahu apa aja sih yang harus diperlukan untuk bisa menjadi seperti MC yang handal dan profesional. Belajar dari beliau, praktekkan tips-tipsnya, sampai akhirnya saya bisa untuk
menjadi seorang MC profesional? Cari tahu. Kalau Anda mau jadi seorang content creator yang baik, bagus, cari tahu content creator di bidang yang Anda mau tekuni itu siapa yang jago, siapa yang mau berbagi. Nah, gitu. Jadi kalau Anda mau jadi content creator di bidang food blogger atau makanan, ya, Anda cari tahu siapa yang jago untuk masalah di bidang kuliner tersebut. Kalau Anda mau jadi content creator di dalam game, cari tahu siapa yang mahir, siapa yang expert di bidang tersebut. Tanya-tanya, pelajari tips-tipsnya, lalu praktekkan. Dan metode yang berikutnya adalah metode dari ABCD, yang D adalah dengarkan atau dengar. Maksudnya bagaimana dengarkan atau dengar? Pada saat Anda sudah memberanikan diri mencoba menjadi seorang pembicara publik, menjadi seorang motivator, menjadi seorang MC, ataupun menjadi content creator, Anda dengarkan masukan dari kawan-kawan Anda setelah mereka menyaksikan performance Anda. Anda tanya ke mereka, gimana menurut kalian? Apa yang sudah bagus, apa yang perlu saya tingkatkan lagi agar menjadi lebih baik lagi? Anda juga boleh tanya kepada guru Anda ataupun orang yang Anda kagumin, atau dia menjadi seorang coachnya Anda. Anda tanya, bagaimana ini coach? Saya sudah mencoba untuk tampil, ini videonya saya. Menurut coach, apa yang harus saya tingkatkan lebih baik lagi? Dengarkan masukannya. Dan yang terlebih penting adalah Anda dengarkan masukan dari diri sendiri juga. Ini yang terpenting. Anda kalau ada rekaman, Anda lihat lagi. Ya, misalkan itu direkam ya, Anda lagi menjadi seorang trainer, di secara live, itu direkam, ataupun Anda membawakan sebuah webinar itu di salah satu platform meeting online misalkan, minta tolong direkam, lalu setelah itu Anda saksikan lagi bagaimana pada saat Anda mendelivery dari materi tersebut. Jujur sama diri sendiri, itu adalah masukan yang paling bagus. Anda akan melihat apa kekurangan dari diri Anda, lalu juga Anda bisa tahu, oh, intonasinya saya kayaknya salah, ataupun ekspresi wajah saya kok kebanyakan senyum. Harusnya kan pada saat lagi serius itu harus serius. Nah, di situ Anda bisa mengintrospeksi diri sendiri. Anda dengarkan masukan selain dari luar, tapi juga yang terpenting adalah masukan dari diri sendiri untuk kemajuan Anda. Jadi jangan ragu-ragu untuk minta direkam, dan bahkan Anda harus lihat lagi rekamannya dan Anda dengarkan dari diri Anda sendiri, jujur pada diri Anda sendiri, sudah bagus atau belum. Nah, itulah dia sahabat juara, bagaimana agar Anda semakin lebih fasih lagi, lebih jago lagi di dalam dunia public speaking dengan menggunakan metode ABCD tadi. Akui, berani, cari tahu, dan dengarkan. Semoga tipsnya bermanfaat, dan kalau menurut Anda ada masukan lagi, boleh ya kita discuss di kolom komentar. Menurut Anda seperti apa? Sampai ketemu di tips-tips berikutnya dan di channel saya Michael Pranajaya. Thank you dan salam juara.